Baik, kita akan mulai. Om Swastiastu, salam sehat, salam tangguh. Semoga semua dalam kondisi sehat-sehat. Kali ini kita akan melanjutkan terkait dengan materi keperawatan komunitas yang khusus untuk topik PKMD. Barangkali kita sudah pahami atau sudah pernah mendengar apa sih PKMD tersebut. Jadi PKMD itu adalah pemberdayaan kesehatan masyarakat desa. Jadi apa pemberdayaan yang dimaksud? Kemudian bagaimana sih mekanisme dan lain sebagainya, itu kita akan bahas di topik-topik berikutnya ini. Untuk mempersingkat waktu, kita bisa lihat apa yang melatar belakangi daripada munculnya program PKMD atau pemberdayaan kesehatan masyarakat desa. Jadi diawali dari adanya pasca perang kemerdekaan, di mana pada saat itu pelayanan di kesehatan itu lebih mengarah ke arah kuratif, yang artinya bahwa bagaimana upaya preventif pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan itu hanya bagian pelengkap saja daripada program kuratif. Itu berarti bahwa pada saat itu ketika ada individu, keluarga maupun masyarakat yang mengalami masalah kesehatan, maka itu akan dilakukan pengobatan. Jadi jarang dilakukan program bagaimana mencegah terhadap terjadinya penyakit dari hal-hal tersebut. Nah, jadi itu kondisi-kondisi pasca perang kemerdekaan. Nah, kemudian setelah diamati, kemudian diobservasi dan lain sebagainya, ternyata hal itu mungkin perlu dilakukan suatu reformasi, ya perubahan untuk bisa menurunkan daripada beban pemerintah untuk menangani masalah kesehatan, sehingga lebih baik mencegah daripada mengobati. Sehingga tahun 1960 lahir yang disebut dengan Undang-Undang Nomor 9 tentang Pokok-pokok Kesehatan. Jadi di dalam undang-undang itu disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara itu berhak mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Jadi setiap orang berhak untuk sehat dan tiap-tiap warga negara tersebut wajib untuk diikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah di bidang kesehatan. Sehingga apapun kegiatan yang berkaitan dengan program pemerintah, maka itu wajib untuk mengikut sertakan daripada masyarakat. Jadi kegiatan-kegiatan itu harus didukung oleh masyarakat. Nah, jadi itu dasarnya daripada kemunculan atau lahirnya PKMD, pemberdayaan kesehatan masyarakat desa, sehingga masyarakat-masyarakat yang ada itu ikut serta di dalam kegiatan yang diprogramkan oleh pemerintah untuk mensukseskan daripada program-program tersebut. Jangan sampai hanya petugas saja yang bekerja, tetapi masyarakatnya diam, sehingga itu juga akan menghambat terjadinya kesuksesan segala program yang akan dijalankan. Sehingga perlu adanya pemberdayaan atau peran serta daripada masyarakat. Nah, perjalanan PKMD tersebut, kemunculan PKMD tersebut, itu diawali oleh rencana pembangunan yang telah disusun oleh pemerintah. Jadi sebelumnya mungkin kita sudah tahu terkait dengan Repelita dan Pelita. Jadi rencana pembangunan 5 tahun maupun perencanaan pembangunan setiap tahunnya. Jadi ada yang disebutkan pelita pertama, ya sampai kelima. Pada pelita pertama itu difokuskan bagaimana pemerintah itu merancang perbaikan kesehatan rakyat itu dipandang sebagai suatu upaya untuk meningkatkan produktivitas daripada penduduk. Yang artinya kalau setiap orang itu sudah sehat, tentunya mereka akan menghasilkan
apakah itu sandang, pangan, ekonomi, dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa produktif untuk menghasilkan barang maupun jasa ketika orang itu dalam kondisi sehat. Sehingga perlu perbaikan kesehatan. Nah, kemudian di pelita bersama juga pembangunan kesehatan itu adalah bagian integral dari pembangunan nasional. Yang artinya pembangunan nasional itu bisa berjalan dengan baik apabila didukung oleh pembangunan-pembangunan di bidang kesehatan. Nah, kemudian berikutnya bagaimana pelayanan kesehatan melalui puskesmas. Jadi di dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, jadi perlu untuk meningkatkan pelayanan-pelayanan kesehatan yang bergerak di bidang pelayanan paling dasar, yaitu pelayanan di puskesmas. Karena puskesmas itu merupakan ujung tombak daripada pelayanan dasar yang bisa diberikan, baik itu kepada individu, keluarga, maupun masyarakat secara umum. Nah, jadi itu terjadi di pelita yang pertama. Nah, kemudian berikutnya di pelita kedua itu dikenal dengan trilogi pembangunan, di mana perencanaan pelita kedua itu fokusnya adalah untuk bisa meningkatkan daripada kesadaran masyarakat untuk meningkatkan jangkauan kesehatan. Jadi masyarakat itu dimotivasi, kemudian disadarkan bagi mereka untuk bisa meningkatkan pembangunan-pembangunan di bidang kesehatan agar mereka itu merasa tergerak, kemudian merasa membutuhkan daripada pelayanan kesehatan sehingga mereka mau datang pergi ke tempat pelayanan kesehatan atau mau meningkatkan derajat kesehatan dengan berperilaku hidup yang bersih dan sehat. Jadi pentingnya di sana di trilogi itu adalah kesadaran masyarakat menjaga kesehatan. Nah, kemudian berikutnya kesadaran akan keterlibatan partisipasi. Jadi ketika seorang itu sudah sadar, maka diharapkan berikutnya dia itu ikut serta, berpartisipasi di dalam menjaga, meningkatkan kesehatan tersebut, baik di dalam dirinya sendiri, di keluarganya, maupun di masyarakat. Sehingga perlu keterlibatan aktif daripada masyarakat. Nah, sehingga terwujudlah yang disebut dengan PKMD, ya. Jadi pemberdayaan kesehatan masyarakat desa. Nah, itu adalah bentuk yang harus bisa diwujudkan secara operasional cikal bakal daripada pelayanan yang diberikan di puskesmas, primary healthcare, dengan pendekatan-pendekatan edukatif, ya, untuk memberikan pendidikan-pendidikan dasar terlebih dahulu untuk bisa meningkatkan kesadaran dan meningkatkan peran serta partisipasi daripada masyarakat. Nah, jadi itu fokus di pelita 2. Nah, kemudian berikutnya bagaimana dengan pelita yang ketiga? Nah, itu pelita ketiga tahun 1982 yang dikenal dengan Sistem Kesehatan Nasional. Jadi di dalam pelayanan kesehatan itu dikembangkan SKN, di mana SKN itu diselenggarakan dengan pendekatan kesisteman. Jadi itu harus bekerjanya pelayanan kesehatan itu secara terorganisir dari sistem-sistem yang ada. Sehingga salah satu sistem aja nggak ada, ya kemungkinan nanti program tidak akan bisa berjalan dengan baik. Kemudian SKN itu pendekatannya ke pendekatan kemasyarakatan, sehingga melibatkan semua bentuk kegiatan itu, melibatkan peran serta aktif daripada masyarakat. Kemudian kerjasama lintas program dan lintas sektoral itu sangat penting untuk dikerjakan. Jadi tidak bisa hanya pembangunan di bidang kesehatan itu difokuskan, diselenggarakan oleh tenaga kesehatan saja, tetapi harus mendapatkan bantuan, dukungan dari sektor-sektor yang lainnya, apakah itu ekonomi, apakah itu budaya, keamanan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian berikutnya menekankan kepada pendekatan promotif dan preventif. Nah, sehingga di SKN inilah kemudian muncul bagaimana pelayanan kesehatan itu harus dilakukan
dari pelayanan promotif dan preventif, ya, tidak hanya kuratif. Nah, itu cikal bakalnya. Kemudian di pelita keempat, jadi primary healthcare melalui pendekatan bagaimana pemberdayaan kesehatan masyarakat desa itu diwarnai dengan prioritas untuk menurunkan daripada masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Misalnya di sana menurunkan tingkat kematian baik itu bayi, anak, maupun tingkat kematian ibu serta kelahiran-kelahiran. Sehingga di sana mulai digencarkan terkait dengan program KB. Nah, kemudian menyelenggarakan program posyandu di setiap desa. Nah, itu salah satu bentuk nanti terkait dengan PKMD untuk memberdayakan daripada masyarakat desa. Nah, terakhir di pelita 5, ya jadi itu posyandu itu digalakkan kembali, ditingkatkan kembali di dalam mutu pelayanannya. Sehingga di dalam pelaksanaan posyandu itu ada 5 kegiatan dasar yang akan diselenggarakan, yang bisa diselenggarakan, misalnya kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, imunisasi, perbaikan gizi, dan penanggulangan diare. Nah, kalau misalnya ada posyandu-posyandu melalui PKMD itu bisa berjalan dengan optimal, dana ada, sumber daya manusia ada, dan lain sebagainya, maka di posyandu tersebut bisa melakukan kegiatan sabta krida, di mana 5 dasar tadi tambahannya terkait dengan sanitasi dan penyediaan obat esensial. Jadi sanitasi itu terkait dengan bagaimana kesehatan itu ditunjang dari kondisi lingkungan yang baik. Ya, apakah itu pembuangan limbah, sampah, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana posyandu itu bisa menyediakan obat-obat dasar yang esensial, yang penting, tetapi sifatnya dasar, yang kebutuhannya bisa didapatkan tanpa harus melalui resep-resep yang dikeluarkan oleh medis. Nah, itu nanti di pelita ke-5. Jadi itu perbaikan atau penyelenggaraan daripada PKMD dari pelita-pelita yang ada secara latar belakangnya. Sehingga dari sinilah lahir bagaimana PKMD tersebut. Nah, sehingga dalam kesempatan ini, apa itu PKMD? Jadi PKMD itu adalah suatu rangkaian kegiatan masyarakat di mana kegiatan itu dilaksanakan atas dasar gotong royong dan swadaya daripada masyarakat. Jadi masyarakat itu menyelenggarakan kegiatan berdasarkan asas kegotong royongan dan swadaya, tidak serta-merta harus mendapatkan bantuan dari pemerintah semuanya. Nah, kemudian kegiatan itu dilakukan dalam rangka menolong diri sendiri. Jadi menolong masyarakat desa itu sendiri untuk bisa memecahkan masalah-masalah kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat tersebut untuk memenuhi kebutuhannya, terutama kebutuhan di bidang kesehatan, dan mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain di luar bidang kesehatan yang berkaitan untuk bisa mencapai kehidupan warga desa yang lebih sehat dan lebih sejahtera. Nah, jadi ini prinsip kegiatan daripada PKMD. Nah, kemudian berikutnya, apa sih tujuan daripada pemberdayaan kesehatan masyarakat desa? Jadi tujuan umumnya adalah untuk bisa meningkatkan kemampuan masyarakat untuk bisa menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dalam rangka meningkatkan mutu dan kesejahteraan hidup masyarakat itu sendiri. Jadi intinya mereka bisa menolong dirinya sendiri tanpa harus tergantung dengan orang lain atau instansi atau tergantung dengan pemerintah. Nah, kemudian tujuan khususnya, jadi yang pertama menumbuhkan kesadaran daripada masyarakat desa akan potensi-potensi daripada desa yang dimiliki oleh desa. Baik itu potensi dari sisi sumber daya manusia desa itu sendiri, maupun sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakatnya. Ya, sehingga
potensi itu bisa digali untuk bisa menolong masyarakat sendiri untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat setempat. Jadi itu yang pertama. Jadi menggali potensi. Kedua, mengembangkan kemampuan dan prakarsa masyarakat. Nah, sehingga setelah kita gali melalui PKMD itu adanya potensi-potensi yang dimiliki oleh desa, maka selanjutnya mengembangkan kemampuannya. Tadi misalnya ada STM. Nah, itu dikembangkan kemampuannya, baik itu melalui pelatihan, seminar, dan lain sebagainya, sehingga kemampuannya akan lebih meningkat, sehingga harapannya masyarakat itu berperan secara aktif ya dalam meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri, sehingga kemampuannya meningkat untuk bisa menolong daripada memecahkan masalah-masalah yang dihadapi sendiri di desanya. Kemudian yang ketiga, tujuannya menghasilkan tenaga masyarakat yang mampu, terampil, serta berperan serta aktif dalam kegiatan pembangunan masyarakat desanya setempat. Ya, sehingga muncullah tenaga-tenaga yang ahli dan tentunya kompeten serta aktif. Kemudian yang keempat, meningkatkan kesehatan masyarakat dalam arti memenuhi indikator-indikator yang ditentukan. Jadi setelah ini semua bisa terwujud, terlaksana, berjalan, tentu tujuan terakhirnya secara khusus adalah meningkat kesehatan daripada masyarakat. Apa tolak ukurnya, indikator untuk bisa mengatakan bahwa masyarakat itu sudah mulai lebih sehat? Maka akan dilihat terjadinya penurunan angka kesakitan di masyarakat desa tersebut, angka kematian juga menurun, baik bayi maupun anak, angka kelahiran karena dibatasi oleh KB tadi 2 anak cukup, maka diharapkan juga akan mengalami suatu penurunan yang perlahan-lahan, ya, kemudian menurunkan angka kekurangan gizi, terutama bagi anak-anak balita. Jadi ini adalah indikator-indikator yang bisa digunakan untuk menilai apakah pembangunan kesehatan masyarakat desa itu bisa tercapai, terwujud atau belum. Ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu, barangkali ada yang mau ditanyakan. Jadi ini kondisinya bagaimana kalau belajar agak siang maupun sore hari, di mana itu jam-jam rawan untuk munculnya rasa kantuk yang tidak bisa ditahankan. Mudah-mudahan semuanya bisa tetap fokus, sehingga bisa nanti kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan. Kalau misalnya tidak, ya baik, kita akan lanjutkan berikutnya. Nah, jadi berikutnya, bagaimana ciri-ciri daripada kegiatan PKMD tersebut? Jadi ciri-cirinya kegiatan dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemampuan dan prakarsa masyarakat sendiri. Jadi intinya adanya peran serta aktif daripada masyarakat. Itu satu. Masyarakat itu harus aktif ya untuk bisa mendukung daripada kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan. Jadi ketika masyarakat nggak aktif, ya nggak bisa dikatakan pemberdayaan. Yang melakukan kegiatan itu hanya petugas kesehatan. Jadi nggak bisa memberdayakan masyarakat. Nah, jadi itu ciri pertama. Kemudian ciri kedua adanya musyawarah. Jadi segala sesuatu kegiatan yang diselenggarakan di sana itu harus didasari atas musyawarah mufakat. Tidak bisa ini diselenggarakan karena kepala desanya minta, karena tokohnya minta, dan lain sebagainya. Ini harus adanya aklamasi berdasarkan musyawarah mufakat. Nah, kemudian ciri yang lain adanya swadaya. Jadi semua kegiatan yang diselenggarakan di dalam desa itu ya tentunya berdasarkan swadaya masyarakat. Jadi kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Tidak harus tergantung dengan bantuan-bantuan yang lain. Ketika ini mau diselenggarakan, kemudian gara-gara nggak ada bantuan, program nggak jalan. Maka tidak bisa dikatakan itu PKMD. Jadi meskipun tidak ada bantuan dari pemerintah,
tapi berdasarkan swadaya masyarakat, keaktifan masyarakat itu bisa berjalan. Nah, itulah yang disebut dengan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, jadi itu kemudian kegiatan dilakukan oleh masyarakat dan memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada. Nah, barangkali saat ini tepat sekali kalau misalnya kita menggunakan teknologi yang terbarukan, yang bisa membantu penyelenggaraan suatu kegiatan sehingga tidak tergantung dari harus dilakukan bersama-sama melalui suatu kegiatan-kegiatan bersama ya yang harus dilakukan rapat-rapat berkumpul langsung dan lain sebagainya. Sehingga kita perlu memanfaatkan teknologi yang ada. Itu ciri-ciri PKMD. Nah, kemudian berikutnya prinsip-prinsip daripada PKMD. Nah, jadi prinsipnya di sini kegiatan dimulai dengan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, walaupun nanti kegiatan-kegiatan tersebut bukan merupakan kegiatan kesehatan. Jadi intinya ketika kita ingin melakukan kegiatan PKMD, tentu program kegiatan yang akan diselenggarakan itu semata-mata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi tidak bisa kita menyelenggarakan PKMD melalui pemberdayaan masyarakat, tetapi ketika itu diselenggarakan, beberapa masalah yang dihadapi oleh masyarakat itu nggak bisa dipecahkan. Malahan kebutuhan-kebutuhan lain yang bisa terpenuhi, padahal itu tidak menjadi masalah di desa tersebut. Ya, jadi itu prinsipnya. Kemudian prinsip yang lain itu harus adanya kerjasama. Ya, kerjasama dengan elemen-elemen masyarakat yang ada, ya baik itu masyarakatnya, kemudian pemangku kebijakan, apakah kepala desanya, ataukah camatnya, ataukah tokoh-tokoh masyarakat. Jadi semuanya campur menjadi satu untuk bisa saling dukung, saling support dalam melakukan kegiatan tersebut. Jadi adanya suatu bentuk kerjasama yang baik. Nah, kemudian apabila memang di dalam kegiatan tersebut masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat itu tidak bisa dipecahkan sendiri melalui kegiatan PKMD, maka permasalahan-permasalahan tersebut tentunya bisa dikonsultasikan untuk dilakukan pemecahannya dengan sektor-sektor yang terkait, misalnya institusi-institusi maupun pemerintah. Misalnya adanya kegiatan di mana masyarakat tidak bisa memecahkan masalah terkait dengan kondisi kurang gizi di masyarakatnya. Ya, sudah dilakukan upaya-upaya perbaikan gizi, penyuluhan, pemberian, dan lain sebagainya, tapi tetap tidak bisa terpecahkan, maka itu boleh meminta bantuan kepada puskesmas, dinas kesehatan, maupun yang lainnya di instansi lain maupun di instansi pemerintahan. Nah, jadi itu prinsip PKMD. Nah, bagaimana pelaksanaan kegiatan PKMD? Jadi di dalam pelaksanaan kegiatannya tentu masyarakat itu harus disampaikan, dijelaskan terkait dengan kegiatan maupun program-program yang akan diselenggarakan. Sehingga mereka itu paham apa yang akan dilakukan, apa yang akan dikerjakan, apa keuntungannya, dan mereka bisa memutuskan untuk bekerja sama, saling membantu dan bergotong royong. Kemudian masyarakat perlu dikembangkan kesadaran akan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Jadi berikutnya, setelah program itu dikenalkan, baik itu program swadaya masyarakat maupun melanjutkan program pemerintah, maka selanjutnya perlu memperkenalkan, menggali bahwa masyarakat di sana itu ada potensi-potensi yang dimiliki untuk menyelenggarakan atau melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, kemudian pelaksanaan berikutnya sikap mental penyelenggara. Jadi kalau misalnya di sini ada kepengurusan PKMD, maka di sana sikap mental pengurus tersebut atau tokoh masyarakatnya itu haruslah benar-benar memihak kepentingan umum. Harus transparansi. Ya harus memecahkan masalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan daripada sepihak petugas ataukah penyelenggara. Nah, kemudian pelaksanaan berikutnya harus ada kepekaan daripada pembina.
Jadi ketika misalnya ada pembina, jadi nggak mau tahu apa masalah yang dihadapi oleh masyarakat, kegiatan apa yang diselenggarakan. Jadi pembina itu harus memahami aspirasi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Berikutnya harus ada keterbukaan dan interaksi yang saling dinamis antara masyarakat, kemudian pengelola maupun pemerintah. Nah, jadi itu kegiatan-kegiatan yang bisa diselenggarakan yang harus diperhatikan di dalam pemberdayaan kesehatan masyarakat desa. Jadi intinya, jadi kegiatan yang diselenggarakan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat di dalam memecahkan masalah yang dihadapi di masyarakat tersebut melalui peran serta aktif masyarakat berdasarkan potensi kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Ya, jadi itu adalah pemberdayaan kesehatan masyarakat desa. Nah, barangkali salah satu kegiatan yang bisa dikatakan sebagai kegiatan PKMD misalnya Posyandu. Ya, kadernya itu dari masyarakat, kemudian kegiatan penyelenggaraannya dari masyarakat, hanya ada beberapa hal terkait dengan pemeriksaan dan pengobatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Ya, baik itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Barangkali selanjutnya untuk menambah pemahaman daripada semuanya terkait dengan PKMD, silakan dibuat tugas dari masing-masing individu untuk bisa mengidentifikasi beberapa hal terkait dengan PKMD tersebut. Jadi tugas itu tolong nanti dibuat dalam Word, kemudian dikirim ke Korma, nanti Korma yang akan menyatukan untuk dikirimkan kepada saya. Jadi untuk bisa memudahkan pengecekan silahkan dibuat dengan jelas, jadi ada NIM, ada namanya, kemudian tugasnya. Jadi mohon nanti dikumpulkan paling lambat 1 hari setelah hari ini, ya. Jadi besok silakan dikumpulkan, kalau bisa hari ini silakan, ya tergantung dari pemahaman semuanya. Nah, jadi ini tuh ada 5 tugasnya. Jadi yang pertama itu berkaitan dengan perkembangan pemberdayaan. Ya, seperti tadi dari pelita-pelita yang ada. Kemudian jelaskan tentang PKMD, apa itu PKMD, kemudian apa tujuan PKMD, prinsip-prinsip PKMD, kemudian ciri-ciri daripada PKMD. Jadi itu semua ada di penjelasan tadi, silahkan disimak dengan baik untuk bisa dibuatkan tugasnya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat bekerja, salam sehat, semoga kita semua diberikan kesehatan. Saya akhiri, Om Santi 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 Om.